Halo teman-teman semua, salam kasih. Jumpa lagi dengan saya, Pascal Fenter Tadi Abang. Kali ini saya membahas tentang penyakit jengkolisme. Jadi tadi selepas jaga sore jam 2 sampai jam 9, saya pulang dari rumah sakit, lapar. Kemudian saya nyari makan. Saya cari makan di depan rumah sakit, di situ ada masakan Padang. Sebelumnya saya sudah sering makan di situ. Kemudian sampai di mbaknya, saya lihat di situ, ada menu baru. Saya lihat, saya kiranya itu masakan kulit hewan karena dia seperti santan, kemudian ada mengkilat di atasnya sedikit. Jadi saya kiranya itu kulit hewan. Saya tanya ke mbaknya, "Mbak, itu apa?" Katanya itu adalah jengkol. Saya ini orang Sulawesi, belum pernah makan jengkol, jadi saya coba rasa. Makan tadi, sementara makan saya tadi ingat, pulang nanti saya membuat video. Karena saya ingat dulu waktu masih kuliah saya belajar tentang penyakit jengkol ini, keracunan jengkol, atau yang orang bilang jengkolisme atau kejengkolan. Jadi pulang nanti saya buat video dan video itu terwujud di saat ini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang jengkolisme atau kejengkolan atau keracunan jengkol. Nah, jadi ada kata keracunan. Saya beritahu dulu prinsipnya. Jadi keracunan adalah suatu kondisi ketika kita makan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu, misalnya zat apa yang berlebihan sehingga efeknya menjadi sejurus atau selaras dengan efek yang ditimbulkan oleh zat tersebut. Nah, sedangkan ada kondisi yang namanya itu tadi intoksikasi atau keracunan. Ada lagi yang namanya berhenti mendadak atau withdrawal, di mana kita misalnya makan sesuatu zat atau mengonsumsi suatu zat, misalnya kadarnya 100, setiap hari kita makan 100, tiba-tiba kita putus satu hari tersebut atau beberapa hari kita tidak minum, maka akan turun drastis. Efeknya itu akan berlawanan dengan efek yang seharusnya ditimbulkan oleh zat tersebut. Jadi itu adalah dua prinsip. Ada satu intoksikasi, ada yang namanya withdrawal. Nah, yang kita bahas di sini adalah intoksikasi jengkol atau keracunan jengkol. Nah, jadi di jengkol itu dia mengandung suatu zat yang namanya asam jengkolat. Nah, asam jengkolat ini dia merupakan suatu asam amino. Dia bisa mengikat yang namanya sulfur, atau dalam orang awam biasanya kenal dengan belerang. Nah, itu yang menimbulkan, kalau kita makan jengkol biasanya kita ada aroma khasnya, aroma jengkol itu karena ada sulfur tersebut. Nah, kenapa penting kita bahas? Karena asam jengkolat ini dia bisa di dalam, kalau saat kita makan dia masuk di dalam tubuh, dia bisa mengalami hipersaturasi. Hipersaturasi dia membentuk kristal-kristal di ginjal, sehingga kita akan bisa mengalami gagal ginjal akut, bahkan sampai kita mengalami cuci darah. Nah, ketika dia mulai terlalu banyak kita makan, dia mengendap jadi kayak kristal, itu dia bisa menyebabkan sumbatan pada ginjal, sehingga kita akan mengalami nyerinya itu bisa menjalar sampai ke bawah pusat, atau pada ke selangkangan atau inguinal selangkangan, atau pada laki-laki bisa sampai ke skrotum atau ke buah sakar, dan pada perempuan sampai ke di kemaluannya. Nah, jadi yang pertama tadi itu nyeri pinggang yang menjalar. Kemudian yang kedua, karena dia menyumbat di ginjal, jadi otomatis fungsi filtrasi dari ginjal itu menurun, atau fungsi menyaringnya ginjal itu menurun, atau jadi ada terjadi sumbatan kencing untuk keluar, sehingga kencing kita akan berkurang, atau kita mengalami yang namanya oliguria. Kemudian yang ketiga, kalau dia kristal tersebut berhasil lolos atau berhasil menembus dari ginjal, dia mengendap di saluran kencing, misalnya dia menyumbat di ureter. Nah, di ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kencing. Nah, misalnya dia menyumbat di situ, lumennya kecil, dia mengiritasi di bagian tersebut sehingga akan terjadi perdarahan, sehingga saat kita kencing bisa keluar darah, baik makroskopis yang bisa kita lihat maupun yang tidak kita lihat, hanya kita ukur melalui pemeriksaan urin rutin. Jadi ada 3 gejala yang paling sering timbul akibat jengkolisme. Nah, gejala 3 ini, yang pertama tadi nyeri pinggang, oliguria atau kencing sedikit, dan hematuria atau kencingnya ada darah, itu biasanya kita
alami atau biasanya timbul sekitar 5-12 jam setelah kita makan jengkol. Nah, kalau kita mengalami gejala tersebut tapi dalam porsi yang lebih ringan, teman-teman bisa minum. Jadi habis makan jengkol banyak minum sekitar 2-3 liter. Kemudian teman-teman ada juga yang mengatakan bahwa kita setelah kita makan jengkol mengalami keluhan seperti tersebut, kita minum soda. Nah, itu termasuk betul juga, karena kenapa? Asam jengkol dia bersifat asam, kemudian soda itu dia bikarbonat, mengandung natrium bikarbonat yang bersifat basa, sehingga dia mampu menetralkan. Itu kalau gejala ringan, teman-teman bisa lakukan hal tersebut di rumah. Tapi kalau gejalanya berat, sebaiknya teman-teman datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Nah sekarang, dok, jadi bagaimana caranya? Saya suka makan jengkol, tapi saya tidak mau kena itu jengkolisme. Jadi caranya yang pertama, habis makan jengkol, banyak minum air 2-3 liter. Kemudian jengkolnya baiknya jangan dimakan mentah, tapi dimasak dulu. Masaknya juga harus yang sampai matang betul. Jangan rare cook atau medium cook atau medium rare atau paling matang. Jadi harus kita buat sematang mungkin supaya protein asam jengkol tersebut itu dia mengalami denaturasi. Jadi ingat, protein itu asam amino seperti asam jengkol tersebut yang merupakan protein. Protein itu gampang terdenaturasi atau mengalami kehancuran jika dipanaskan dengan baik. Jadi ketika dipanaskan dengan baik dia hancur, jadi termasuk aman. Dan kemudian aman tapi tetap kita masih memiliki resiko karena makan jengkol tersebut. Jadi makannya jangan terlalu banyak. Itu yang ketiga, makan jangan terlalu banyak. Kemudian yang keempat, teman-teman sebelum memasak jengkol bisa dikubur dulu dalam tanah atau direndam dulu dalam tanah supaya jengkolnya itu asam jengkolatnya itu dia melebur sehingga saat kita konsumsi dia lebih aman. Nah kemudian kalau makan jengkol jangan dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Kalau perut kosong HCl atau asam lambung itu dia tinggi. Ketika asam lambung tinggi, ketemu lagi dengan asam jengkolat, asam ketemu asam akan makin mudah mengalami saturasi atau dia makin mudah mengendap di ginjal membentuk kristal yang tajam. Jadi baiknya makan jengkol dalam kondisi perut sudah ada isinya. Kemudian kalau sudah makan jengkol, minum air seperti tadi. Dan yang mitos tadi itu, yang mitos itu ternyata benar ya, bahwa kalau kita habis makan jengkol bisa minum soda untuk menetralkan, tapi jangan terlalu banyak. Dan paling penting sih menurut saya, jika mengalami keluhan tersebut sebaiknya langsung ke rumah sakit untuk ditangani. Akan dipasangkan infus, diberikan hidrasi dengan baik, kemudian akan juga diberikan bikarbonat melalui cairan intravena. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton.